Horas amang inang masuk tu PHD lansia, lahir kok do husapa hamusudena, aha do kabarta sonari. Arop do rohanami kabar muna di bagasan hai pason dohot lasni roha laho marsaur do tuhani marhite PHD lansia. Atong adorang tamulai taparade marohatta marhite hita martangiang di bagasan rohatta be martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhite ede sian buku ende nomor 74 ayat sada sai marlas ni roha hita. Asini roha madihamu dot dame nasian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapa yang kami kasihi, orang tua kami, lansia, Nats untuk PHD lansia pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dari kitab Matius 11 ayat 25 sampai 29. Demikian bunyinya. Saya akan bacakan renungan kita dari Matius 11 ayat 25 sampai 29. Demikian bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikian bunyinya. Di hamuna inanami amanami, ia judulon Tuhan berpihak pada kaum yang lemah. Hurian itu hatta, selagi masih hidup manusia menghadapi penderitaan. Ada yang kuat, tapi ada yang tidak kuat sama sekali. Satu pertanyaan buat kita semua, siapakah penolong orang yang lemah itu? Saudaranya kah? Temannya kah? Keluarganya? Itu semua sangat terbatas untuk menolong. Yang tidak terbatas itu adalah Tuhan yang peduli terhadap penderitaan manusia. Ini terbukti pada Nats PHD lansia
dari Matius 11 ayat 25 sampai 29. Menyatakan sifat atau karakter Yesus adalah yang penuh kasih, care. Itulah karakternya yang menonjol. Yesus mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, yakni kelegaan. Kelegaan itulah yang disentuh oleh Yesus dengan ucapannya pada ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini merupakan undangan Yesus yang sungguh sangat menyentuh, yang mana ditujukan kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat yang dialami bukan saja karena persoalan-persoalan hidup, tapi juga karena beban dosa. Yesus sanggup membebaskan kita dari semua beban yang tidak dapat diatasi, dari semua dosa-dosa kita. Ia memberikan kedamaian yang menenangkan jiwa yang kacau balau atau yang remuk berkeping-keping. Artinya, segala pencobaan dan persoalan hidup yang berat dan melelahkan dapat ditanggung dengan Kristus. Pada ayat 29, Yesus meminta kita untuk memikul kuknya dan belajar dari Yesus. Kuk itu adalah kuk Kristus, kuk yang telah dipilihnya. Bersama kita dia menarik kuk itu dengan rohnya, karena dia membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kuk berbicara tentang kesusahan, namun perintah-perintah Kristus adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita harus memandang kuk itu dan menariknya. Kita diberi kuk untuk patuh, dan karena itu kita harus rendah hati serta sabar. Kita diberi kuk bersama-sama dengan sesama lansia. Karena itu kita harus memelihara persekutuan dengan orang kudus. Kuk Kristus adalah kuk yang enak dan penuh anugerah. Ini adalah kuk yang dipasang dengan kasih. Pertolongannya yang penuh kuasa, dorongannya yang menguatkan, dan penghiburannya yang kuat dapat kita nikmati. Sebagaimana Rasul Paulus bersaksi dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai lansia yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus beban tidak berat melainkan ringan. Satu pertanyaan buat Amang Inang, apakah beban yang sekarang sedang dipikul dengan usia yang tidak muda lagi, masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, sebagaimana dalam Amsal 3 ayat 16 dikatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Namun di tengah-tengah berkat Tuhan ini ada banyak masalah yang dihadapi oleh Amang Inang, oleh para lansia, oleh umat Tuhan. Seperti dalam Mazmur 92 ayat 10b mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara-saudari kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin menyadari bahwa Tuhan telah merancang masa depan hidup kita semua. Sekalipun sekarang kita mengalami penderitaan, mungkin saja karena pandemi COVID-19 ini yang sangat mengganggu kita dalam aktivitas kita. Kita hanya bisa dari rumah beribadah, berinteraksi pun sangat dibatasi. Keluarga kita mau datang pun kita juga tidak bisa bebas-bebas. Namun semuanya itu indah pada waktunya. Dalam saat ini saya akan tampilkan video yang bisa menggugah kita bahwa
rancangan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita saksikan dan video ini akan mengakhiri untuk renungan kita. Adalah Pak Tua yang hidup di sebuah desa kecil bersama dengan kuda peliharaannya. Pak Tua itu membuat semua orang cemburu kepadanya karena dia memiliki seekor kuda yang selain gagah dan kuat, juga cantik penampilannya. Banyak orang tertarik dengan kuda itu dan mencoba untuk membelinya. Walau seberapa besar pun harga yang ditawarkan, Pak Tua selalu menolak tawaran itu. Ketika ditanya mengapa dia menolak tawaran itu, Pak Tua itu menjawab bahwa kudanya bukanlah sekedar hewan, namun sesungguhnya sudah menjadi sahabat bagi dirinya. Suatu hari, seluruh penduduk desa menjadi gempar setelah mendengar kuda Pak Tua tidak lagi ada di kandangnya. Berbondong-bondong mereka menemui Pak Tua dan menyalahkannya. Mengapa dia begitu bodoh menolak rezeki yang ada dan sekarang lenyap karena kudanya dicuri orang. Pak Tua walaupun sedih tetap berkata, "Jangan cepat-cepat menilai seperti itu. Katakan saja kenyataannya, kudaku hilang. Sebab kita tidak pernah tahu akan hari esok." Ketika saya merenungkan kisah di atas, tiba-tiba lirik kidung jemaat waktu saya sekolah minggu dulu begitu menguatkan iman saya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Setelah lewat 15 hari lamanya, tiba-tiba kuda Pak Tua kembali ke kandangnya. Tidak hanya sendiri, tetapi membawa selusin kuda liar bersamanya. Saudara, apa yang menjadi kesusahanmu hari ini? Cukuplah hari ini, karena kita tidak pernah tahu apakah hari esok akan lebih buruk atau bahkan sebaliknya. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Dunia boleh saja bergoncang akibat pandemi ini, menyebabkan hari esok mungkin menjadi tidak menentu. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan, karena Dia yang pegang akan hari esok kita, yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajar kami semua agar kami dapat menyikapi kehidupan kami yang penuh dengan beban berat yang membuat kami mengalami letih lesu dan tidak sanggup menghadapinya. Tapi dengan firman-Mu ini, Engkau mengajak kami untuk menyerahkan hidup kami kepadamu, agar apabila kuk yang Engkau pasang itu ringan, kami memperoleh kelegaan. Biarlah Tuhan, segala beban-beban hidup kami ini dapat kami rasakan dengan ringan, tidak berat, karena Tuhan menolong kami.
menghibur kami, memberikan kekuatan dalam menghadapinya. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan, orang tua, lansia, khususnya di HKBP Kramat Jati. Tuhan, mungkin sudah banyak yang mengalami sakit penyakit karena sudah tua. Mungkin tidak merasa lagi kuat untuk bekerja, baik itu dari rumah. Tuhan, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan, bila ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan mau menolong, menguatkan, memberikan kesabaran, dan ajar mereka Tuhan untuk selalu bertekun berdoa kepadamu, meminta kepadamu, dan menyerahkan hidup mereka kepadamu, agar Tuhanlah yang bekerja buat kehidupan mereka. Sehingga yang sakit bisa sembuh, yang lemah imannya bisa kuat kembali, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan hati mereka. Tuhan, perhatikanlah seluruh para lansia dari HKBP Kramat Jati. Di masa pandemi COVID-19 ini, mereka merasa sangat terganggu, sangat terbatas, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mengunjungi sanak saudara atau anak-anaknya. Tapi semuanya itu Tuhan, biarlah mereka menjaga kesehatannya di tempat mereka masing-masing, sehingga pada waktunya mereka bisa melakukan aktivitas mereka. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka, kiranya Engkau selalu bersama mereka. Di dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 260 ayat 1 sambil kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Holland Jesus do Hubain. Tapasahat ma peliata martangi yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut seleon-leon na denggan dot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasa tami masyan na nilehon mi tuhami plen nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pelianon. Patibulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni selelon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Saya pinorbadia maguarmu. Se Roma harajaunmu. Se saut malomoni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Nak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah rajaon. Dota gogoon. Rodi hasangapon. Saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani bata ama. Dot parsaran iton di porbadia ma. Mandongani hamu saluhutna. Amin. Di hamuna inanami amanami songoni acara PHD lansia tuhita di Bagasa Tikion
Sai di pargoge Tuhan ima hamu saluhutna lo mengadopi ahana masa di tonga-tongata. Tarpuji ma Tuhatta.